Halo semuanya, di video ini kita akan melanjutkan PHP dasar ya, yaitu PHP string dan numbers. Nah, jadi yang pertama ini adalah PHP string, di mana di PHP ini mempunyai fungsi untuk string, yaitu ada strlen, strwordCount, strref, strpost, strreplace. Oke, kita next. Ini ada tadi ya. Jadi yang pertama ini adalah strlen, yaitu fungsi yang mengembalikan hasil berupa panjang atau length dari string tersebut. Nah, di sini sudah ada screenshot contoh codingannya ya. Oke, langsung saja ke codingan. Ya, di sini saya sudah membuat file namanya php_strings.php. Saya menggunakan text editor Visual Studio Code ya, teman-teman. Jadi teman-teman bebas mau pakai apa, pakai Notepad++ juga nggak masalah, Sublime juga nggak masalah. Oke, seperti biasa kalau PHP jangan dilupa ya, dibuka PHP-nya. Lalu kita akan mencoba yang function strlen. Oke, kita buat variable str. Nanti di sini saya akan masukkan string ya di variable str ini. Oke, kita langsung pakai functionnya strlen, lalu masukkan stringnya hello world. Nah, kita coba tampilkan, kita pakai vardam. Oke, jangan lupa titik koma ya. Oke, ini saya clear dulu. Nah, output. Oke, running. Nah, jadi hasilnya yaitu nilainya adalah integer 12. Jadi strlen ini untuk menampilkan atau mencari hasil dari panjang string. Nah, jadi spasi juga dihitung ya. Jadi spasi itu dihitung 1, 2, nah seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian yaitu function. Jadi di string ini, PHP string ini ada juga function str_word_count. Nah, di sini fungsi ini fungsinya itu yaitu untuk mencari jumlah katanya. Fungsi yang mengembalikan hasil berupa jumlah kata pada string tersebut. Oke, langsung kita ke codingan. Nah, ini yang tadi kita komen dulu ya. Yang tadi kita komen, lalu kita buat lagi. Ini kita namai fungsi strlen. Oke, nah kita di bawahnya kita namai fungsi str word_count ya. Oke, kita buat variabel str_word_count. Nah, masukkan stringnya hello world. Nah, ya, ini ya. Oke, kita tampilkan. Oke, nah kita clear dulu, kita run. Nah, seperti ini ada 2 hello world, 1, 2. Jadi ingat, fungsi strwordCount ini yaitu mencari jumlah kata dari string. Ya, kita lanjut ya, yaitu strref. Jadi strref ini fungsi untuk membalikan string. Nah, misalnya di contoh ini nih, hello world, berarti nanti outputnya DLROWOLLEH seperti itu. Oke, kita langsung ke codingan.
Oke, lanjut ya. Ini kita komen dulu. Ya, kayaknya kita buat kayak gini aja. Karena nanti ini akan kita pakai terus ya. Nah, jadi ini nggak usah, ini kita ganti pakai variabel aja. Nah, seperti ini kita komen, jadi kita nggak tulis lagi ya. Oke, bawahnya ini fungsi apa tadi, str apa tadi, strf ya, strf. Oke, untuk membalikan string. Oke, langsung saja kita vardam aja, langsung kita langsung tampilkan, tapi langsung pakai strf masukkan str. Oke ya, sekarang ini, nah ini ya, jadi dibalik seperti itu. Oke, nah ini ini kita lanjut aja. Ini kayak gini, ini udah belum pada lagi. Nah ya, oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu function strpost. Jadi fungsi ini untuk mencari teks pada string. Di sini misalkan kita mau nyari word ya, di hello world. Oke, langsung kita ke codingan. Oke, ini kita komen dulu yang atas. Oke, kita namai dengan fungsi strpost ya. Strpost ini untuk mencari teks pada string. Oke, ini akan berbeda pada ini ya, screenshot yang di slide, karena tadi kita kan udah buat variabel str ya di sini, jadi agak berbeda, tapi sama lah, ini outputnya sama. Oke, kita langsung ke vardam aja ya, langsung kita tampilkan. Oke, vardam, kita panggil fungsinya strpost. Nah di sini ya, kalau di Visual Studio Code ada ini ya, ada informasinya ya untuk function strpost. Yang pertama itu string ya, stacknya, string yang mau dicari, tempat yang dicari gitulah, string, koma, terus kata yang dicari. Oke, kita enter aja ini, berarti kita masukkan variabel string str, lalu yang mau dicari apa, yang mau dicari yaitu misalkan word. Nah seperti ini, nah titik koma. Nah seperti ini, kita coba running ini, clear outputnya dulu biar bersih. Oke, kita running. Nah ini ada 6 ya di posisinya ya, posisinya ada di 6 ini, artinya word ini ada seperti itu, posisinya ada di 6 apa ya namanya, ini kan 1 hari 1 2 3 4 5 6, jadi setelah 6 ya, seperti itu. Jadi ini artinya ada. Misalkan mau nyari kata yang nggak ada, misalkan ya, misalkan tambah D-nya gini lah. Oke, kita coba. Nah di sini kalau tidak ada, pengembaliannya yaitu adalah false, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita benerkan ya. Oke, kita running lagi sekali lagi.
Nah ya, oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu str replace. Jadi function ini untuk mengganti beberapa karakter di dalam string itu. Nah, misalkan di sini kan ada hello world ya. Ini mau diganti. Jadi yang pertama cari dulu nih mana yang mau diganti. Yang mau diganti adalah word diganti dengan body, seperti itu. Jadi str replace, terus kata yang mau diganti, setelah itu koma, setelah itu apa yang diganti apa gitu. Di sini body, word diganti body, nanti outputnya hello body, seperti itu. Oke, langsung kita ke codingan. Oke, ini kita komen. Oke, di sini kita kasih keterangan fungsi str replace. Ini fungsi untuk ini ya, mengganti karakter dari string tersebut. Oke, langsung kita tampilkan langsung aja. Pada kita panggil fungsinya str replace. Nah, jadi yang pertama ini mencari kata yang mau dirubah, karakter yang mau dirubah. Nah, di sini saya mau ganti word, lalu akan saya ganti dengan body. Lalu jangan lupa stringnya, variabel ya. Oke, kita save. Kita clear outputnya dulu, lalu di running. Nah ini ya, jadinya seperti ini, hello body. Jadi word ini diganti, di replace dengan body, seperti itu. Baik, ya. Jadi untuk PHP string sampai di replace, selanjutnya yaitu PHP numbers. Jadi PHP numbers ya, PHP numbers. Jadi PHP menyediakan konversi tipe data secara otomatis. Jadi nih, jika kita menetapkan nilai integer ke variabel nih, variabel misalkan saya punya variabel x, saya tetapkan ini dengan integer, misalkan 1 gitu, x bernilai 1, itu kan nilai integer ya. Jadi di PHP itu secara otomatis akan mengkategorikan tipe datanya itu adalah integer. Kalau kita tetapkan variabel x itu string, misalkan variabel x sama dengan tanda petik 1 atau 2 gitu, hello world, terus nah itu udah otomatis sama PHP itu dideteksi sebagai string. Nah, canggih ya, jadi nggak perlu lagi kita ini ya, deklarasikan dulu. Jadi udah otomatis. Oke, jadi di PHP numbers ini ya ada ini ya, kita next dulu. Nah ini ya, jadi PHP numbers ada integer, ada float, ada finity atau infinity, lalu ada none. Nah oke, yang pertama yaitu integer. Jadi integer adalah angka bilangan bulat atau selain desimal ya. Ini sudah kita bahas ya. Jadi hampir mirip sama, ya memang mirip sih dengan tipe data ya. Jadi integer ya bilangan bulat. Jadi bilangan yang selain desimal, yang koma-koma itu bukan integer tapi yang float. Integer itu bilangan bulat. Nah di PHP ini di integer ada fungsinya juga nih, namanya isInteger. Jadi untuk mengecek apakah nilai ini integer atau bukan. Nah hasilnya ini pengembaliannya adalah boolean, true or false, seperti itu. Oke, kita langsung ke codingan.
Ya, di sini saya sudah mempunyai file namanya php_numbers ya, numbers.php. Ya, seperti biasa kita harus buka untuk bahasa pemrograman PHP ya. Lebih dari tanda tanya PHP. Oke, kita akan menerapkan function PHP numbers yaitu is integer. Oke, saya punya variable x, kita kasih pertama kita integer aja dulu. Kita cek variable x ini integer atau bukan. Ingat, pengembalian is underscore integer ini yaitu adalah boolean ya, jadi bisa true atau false. Oke, kita var_dam is integer, masukkan variabelnya. Oke, ini akan true hasilnya. Nah ini ya, berarti variable x ini merupakan integer, true. Lalu kalau kita ganti nilainya menjadi 10,5, ini kan desimal ya, berarti kan ini float ya, harusnya ini kalau kita running hasilnya adalah false, seperti itu. Jadi is integer ini function PHP number untuk mengecek ini adalah sebuah integer atau bukan. Pengembaliannya itu adalah boolean, true atau false, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah float adalah bilangan desimal ya, jadi kebalikannya dari integer. Float itu ada komanya, bilangan desimal. Jadi PHP di sini mempunyai function is float. Ya hampir mirip sama integer ya, untuk mengecek apakah variabel atau bilangan ini merupakan float atau bukan, dan hasilnya juga boolean ya, jadi bisa true atau false. Oke, langsung saja kita ke codingan. Nah, kita komen, lupa ini kita kasih integer. Oke, di bawahnya float, jadi ada function is float, sama aja ya, 10, langsung kita pada is float. Oke, masukkan variabelnya. Oke, kita clear dulu ya, bersih. Nah ini ya, true ya, karena 10,5, karena dia desimal. Kalau kita ganti 10, maka hasilnya akan false, seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah float itu ada finity atau infinity. Jadi infinity ini adalah nilai numerik yang lebih besar dari PHP float max ya, yang dianggap tak terbatas. Nah ini kebalikannya, jadi dari infinity ini terbatas. Jadi PHP mempunyai function is finity dan is infinity untuk mengecek ini merupakan nilai yang tidak terbatas atau terbatas, dan pengembaliannya itu adalah boolean, true or false. Oke, kita langsung ke codingan. Oke, ini kita komen dulu ya. Selanjutnya itu kita coba ini yang finity dan infinity. Oke, ini kita punya variabel x, kita akan contoh dulu. Oke, yang pertama kita yang x ini yang is finity ya, is finite. Oke, masukkan variabelnya, variabel angkanya, value nya. Oke, kita selanjutnya yang variabel y is in. Oke, kita coba yang
definite yang tidak terbatas ya hasilnya, misalkan log 0. Oke, coba kita var dump, enter var dump. Kita yang pertama outputkan X, yang kedua ini kita keluarkan beli. Oke ya, kita coba running. Ini clear dulu, clear, kita running. Nah ini ya, jadi log 0 ini ya yang pertama nih ya, yang pertama apakah nilai ini terbatas, 2 ini benar karena masuk akal ya. Jadi apa ya, juga dijelasin ya, jadi nanti teman-teman bisa cari sendiri ya kalau kurang paham apa pengertian dari infinity dan infinity. Pokoknya infinity ini yang nilainya itu melebihi dari max gitu ya tadi ya, dari float max yang tidak terbatas, sedangkan infinity yang terbatas. Nah di sini kalau log 0 ini hasilnya ini ya tidak terbatas ya, jadi maka is infinite log 0 ini true. Nah ini coba kalau kita di sini kita cek yang terbatas, kita masukkan log 0, maka dia akan hasilnya false ya, karena nilai log 0 ini dia tidak terbatas, sedangkan di sini kita mengecek apakah terbatas, seperti itu. Pokoknya dia gitu ya. Kalau kurang jelas ya, bisa ini apa, bisa ya searching sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir ini adalah yaitu none. Nah ini adalah singkatan dari number dan digunakan untuk operasi matematika yang hasilnya itu mustahil gitu. Jadi PHP mempunyai function is none untuk mengecek apakah nilai tersebut bukan number. Oke, kita langsung ke codingnya. Oke, ini kita komen ya, kita komen bawahnya, kita kasih keterangan none. Oke, kita buat variable x, dimana yang x ini kita coba isnanya ini yang benar adalah number. Nah ini udah positif, ini ya hasilnya true ya. Oke, kita buat variable y, dimana nanti kita akan tes. Untuk yang ini kita kembalikan nilainya itu 6 ya, 6. Ya sebentar, ini kalau 6, oh ini false, ini maaf, ini false karena ini benar number ya. Nah ini kita oke, kita berarti pakai ini aja untuk mengembalikan none. Tidak ada function acos. Jadi acos ini adalah function arch cosinus, dimana nanti teman-teman bisa cari sendiri ya pengertiannya ya, arch cosinus. Sebentar, saya juga jarang pakai ini ya. Jadi di sini di keterangannya itu arch cosinus adalah sebuah angka mengembalikan none. Nah jadi untuk mengetes ya, jika angka tidak dalam rentan -1 hingga 1, seperti itu. Jadi kalau acos 8, nah kita var dump. Nah, yang pertama output gas, yang kedua y. Oke, kita coba clear outputnya dulu, langsung kita running. Nah ini ya, nah ini jadi yang pertama memang
sudah benar dia adalah number ya, terus dicek none bukan, ya pasti ya false ya, karena ini adalah number. Is none itu kan not a number ya, sedangkan ini number, jadi hasilnya false. Untuk yang kedua ini true, karena kan aturannya arch cosinus itu minus 1 hingga 1 ya, selain itu berarti none ya, 8 gitu kan, jadi false. Seperti itu. Jadi kalau kita ganti minus 1 nih misalkan sekarang nih, nah seperti ini. Maaf, minus 1 6. Oh ya, ya benar ya benar ya. Ya kan, kalau selain ini maka yang dikembalikan adalah none selain minus 1 dan 1 ya. Ya benar berarti is none ya. Terus kalau minus 1 kan udah benar ya, sesuai definisi ya. Minus 1 kan sesuai definisi bahwa arc cosinus itu rentan minus 1 hingga 1, berarti kembaliannya bukan none ya. Berarti ini kalau kita is none atau minus 1 ya hasilnya ya false, karena pengembaliannya bukan none. Ini kalau 8 karena hasilnya none, maka ya hasilnya kita coba Vardam yang Y ya true, seperti itu. Oke, mungkin kalau yang ini function-function tambahan seperti ini teman-teman bisa lihat di ini ya, lihat di Wetry School atau di PHP website PHP-nya langsung ya, seperti itu. Oke, PHP numbers cuma sampai ini doang ya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.